karena kada mengalai Tuhanmu ya. Ya lemah. Itu berusaha kada mengalai mana ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena kita ini milik Allah. Itu dulu ya, kita kan dulu ya. Jadi kita ini milik Allah, Abi milik Allah. Semua kita ini kan tidak memiliki apapun. Harta yang kita punya itu pun Allah. Makanya ketika orang itu meninggal, hartanya dibalikan ke Allah. Lalu Allah buat aturan di Al-Quran, dibagi-bagi coba. Kesini sekian. Jadi kita tuh hakikatnya tuh semua kita nih. Jadi kita tuh harusnya nggak ada pernah sedih. Uang kita tuh tekaman asal untuk kebaikan lah. Karena itu milik Allah, dititipi kita. Jadi kalau sudah ada Allah, ya Allah berkuasa segala sesuatu kan. Allah tangan kita, ibaratnya Allah ambil kesehatan kita. Ada itu terserah Allah. Tugas kita hanya menjaganya lah. Jadi ini banyak banget. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ini di dalam surah yang sering dibaca kita, ini ajak banget dibaca kalau kita di kampung tuh baca ini witirannya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Jadi Allah tuh berkuasa penuh tuh Pak. Jadi bukan jangan takutan lah. Jangan takutan, asal dekat dengan Allah. Masalah kalau hendak diberi Allah kerajaan enggak apa kan nanti. Ini sinilah manuka. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan, kekuasaan istilahnya ini. Lah. Semua yang bukan hanya kerajaan, harta kah, apakah? Allah itu semuanya udah. Kalau Allah berkehendak diberikan Allah semua, lah. Tapi kalau Allah cabut, Allah cabut semua. Sebutkan Allah lagi. Ini berulang-ulang pada sering Allah manukan. Cuma kita kan membaca memang. Dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Nah, Allah muliakan. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Kan nyamannya Allah menghinakan siapa semalam? Si Miftah. Mula habis serendah-rendahnya dihina orang, habis. Tapi Allah hendak memuliakan, mungkin salah satunya itu Kang S. Itu kasus contohnya. Banyak tuh kita lah di kampus ini banyak Allah hendak menghinakan orang, hina jadinya lesu panik. Tapi Allah hendak mengangkatnya, angkat. Kada ketahuan, ya. Apakah nyaman bagi Allah tuh mudah banget. Jadi kita ini memang harus dekat dengan Allah kuncinya tuh. Lah, itu dulu pegang bahwa tuh jangan sampai itu orang mengkhianati Allah berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan, berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Selamat hidup. Ini Allah sekehendak Allah sudah. Kada mungkin Allah tuh kalau kita tuh baik, kita tuh ingat, kada mungkin Allah meninggalkan. Pasti Allah dekati kita. Makanya salah satu kan Allah sebutkan Allah tuh bersama-sama. Contohnya bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu ma'as-sabirin. Bersama-sama tuh memang di Allah. Ya ditolong Allah pasti. Lah, Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Bersama-sama loh. Berarti Allah dampingi kita tuh, aman kita. Yang awalnya mungkin orang nak mencelakakan kita, kadang orang mencelakakan. Ini banyak banget ayat yang kayak inilah. Di ayat yang lain, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Lah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, atas segala sesuatu. Jadi Allah yang, kalau Allah nak memudaratkan kita, selesai lah.
biar kita hendak jadi apa, menteri. Allah anu kan selesai kita, habis kita lah. Jangan, pokoknya hati-hati. Ini banyak nih ayat-ayat nangka ini supaya apa, Allah tuh memang supaya kita tuh ingat memang kita nih perasaan asal apa harapnya aja sama memiliki kekuasaan. Jodoh. Ini kaitannya apa kan dengan jodoh, kan harus disampaikan lah, bahwa itu memang Allah yang menentukan lah. Nah kemudian nih, keadaan baik buruk kepada seseorang hamba atas izin Allah. Jadi semua itu atas izin Allah. Nih pulang nih banyak banget juga tapi kada amakan semuanya yang mungkin habis sering baca nih, rasa abi baca lah yang sering abi baca nih dari dulu dah abi. Jadi kita itu kalau membaca ayat ini kadang-kadang terlalu gembira, kadang-kadang juga dengan bersedih. Tapi sampai di waktu SM apa ya biasa, mungkin kuliah udah hafal lah, abi hafalin ini memang karena ini menurut abi menenangkan. Wah banyak lagi ayat-ayat yang kayak gini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allah yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, coba Allah sampaikan di sini. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi. Ya, jadi kejadian di muka bumi ini gempa kah? Apakah? Lah, angin puting beliung. Dan tidak pula pada dirimu sendiri. Jadi bencana yang terjadi di bumi dan pada dirimu sendiri, pada diri kita semualah, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sudah ada ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ada tulisannya. Kita nih duduk di sini ini sudah ada lah. Jadi kita ini kada perlu sedih, kada perlu terlalu gembira sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah lah. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang itu atas Allah tuh kecil, mudah banget ya Allah. Jadi Allah itu sudah tahu semuanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nasib kita itu sudah ditentukan Allah. Abi, Umi, semua Jawa. Semua nih yang belum lahir anak Jawa, karena jawaban anak ayat sudah ada tuh semuanya. Sampai di ujung kiamat udah tahu Allah. Kita kada tahu memang. Jadi ketika itu ada kejadian, kita tuh tenang, udah misalnya jodoh kah? Lain jodoh kita itu sudah ditentukan Allah. Setan tuh lalu jaka semalam. Padahal kita udah tahu itu lain jodoh kita. Selesai. Lah, tugas kita apa? Berupaya untuk mendapatkan jodoh yang baik dengan memperbaiki diri. Jadi ini nyaman banget ini. Lah. Jadi kalau kayak itu kita tenang tuh Bang. Apa nih lanjutan ayatnya? Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu, kata Allah, jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi kita kan usah sedih. Kita kan dapat misalnya proyek, misalnya kan apa ya udah asalnya ini dapat dah. Seakannya kan jadi orang. Kan jadilah aja. Ujung kawan. Udah lain kita. Lah tugas kita hanya berupaya. Apakah memungkinkan lagi ataukah ada yang harus ulun perbaiki? Kalau tidak udah kalau ada ulun perbaiki, kalau kada ya sudah. Kalau lain rezeki kita kada kawa buhanmu tuh karena rezeki buhanmu memang beasiswa lah. Orang kada kau menghalangi loh, kada kau orang menghalangi karena sudah ada catatannya itu di Allah, itu sudah ada. Tahun ini kamu dapat beasiswa, tahun ini kamu lulus S3, udah ada itu lah. Nah supaya kamu jangan terlalu sedih, berduka cita terhadap yang luput dari kamu. Kai meninggal, selesai kita sebenarnya. Nah, karena itu memang sudah ditentukan Allah. Dan
supaya kamu jangan terlalu gembira. Nah, jangan juga kita fokus di ayat Al-Quran terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, Allah itu sudah bagusnya kalimatnya. Jadi segala bencana pada alam semesta, pada diri kita itu sudah ditentukan Allah, sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Sampai hari kiamat sudah ada, kita menjalani aja lagi. Jadi kita kada perlu sedih bahwa kita apa, misalnya ada HP kita hilang, udah itu memang hilang, sudah ada catatannya, kita berupaya aja. Kalau kada dapat ya kada lah, selesai, udah lain rezeki kita. Bisa dipahami inilah, ini nyaman benar. Abi dari kuliah itu sudah Abi hafal ini, karena bagi Abi ini menenangkan lah. Jadi ketika kita memang kadang kita ini memang dapat musibah sedih jadinya, karena dipadahkan Allah supaya aja Allah jangan sedih, karena itu sudah ditentukan Allah. Dan supaya Allah jangan terlalu gembira, gembira bilang berpesta-pesta, jangan, sudah ditentukan Allah itu bahwa kita dapat itu, kita kada dapat itu, sudah ditentukan Allah. Kan nyaman loh hidupnya, agama Islam nyaman lah hati. Makanya dia dalam hadis itu juga disebutkan kan ke Nabi yang ajabali amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan pribadi seorang mukmin, menakjubkan itu luar biasa. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya itu baik semuanya. Orang Islam, orang Muslim, mukmin itu walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini kada kita temui bagusnya Al-Quran anu hadis jenapi kada ada yang ditemui selain pada diri orang mukmin lah. Ini kada. Kenapa orang mukmin itu jadi bagus terus? Karena ya Allah, in asabathu sarwa'u syakar, kabilanya diberi Allah nikmatnya bersyukur. In asabathu darwa'u sabar, apabila Allah itu beri dia musibah, sabar dia. Kenapa sabar? Ini tahu kita sudah bahwa semua itu memang sudah ada ketentuannya. Allah sudah catat itu. Enaknya agama Islam ini, orang Islam ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tentukan semuanya. Jodoh buatmu itu sudah tentukan Allah lah. Jadi kan misalnya anda nih mau nanya dasar berjodoh ke siapa, ada sudah jodohnya, zawat jodohnya. Kalau kita ini kan tahu memang jodoh kita, cuman kita berusaha. Di Al-Quran itu kan disebutkan orang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang kada baik untuk perempuan yang kada baik. Jadi supaya dapat yang baik, bukan betul baiknya tuh jangan baik di dunia aja lah. Kalau makanya baiknya itu baik agamanya, dari agamanya baik lah, itu yang dicari. Jadi kita kayak gini, apalagi hidup tenang tuh bang, kan ada gelisah insya Allah. Apa gelisahnya? Semua udah di tangan Allah kok, kekuasaannya semuanya loh. Di muka bumi ini tidak ada satupun yang di luar dari kekuasaan Allah. Semuanya kekuasaan Allah. Nyamannya hati kita, tinggal dekati Allah lagi. Nah, dekati Allah, syariatnya kita berusaha. Nah, karena memang ada hukum sebab akibat di dunia ini, ya. Itu ada, cuman tetap ujungnya itu Allah sudah, karena tadi dijelasin nih, Allah yang mengasih sesuatu, Allah yang mencabut sesuatu. Allah memberikan kekuasaan kepada Allah sendiri, Allah cabut kekuasaan. Allah muliakan seseorang, Allah cabut kemuliaan, Allah hinakan. Bayangkan, ayo nyamanlah dihinakan Allah. Mending dihinakan Allah di dunia, kalau dihinakan Allah di akhirat tuh habis kita lah. Nah itu gunanya kita itu, makanya kan disebutkan tadi hadis tadi, karena memang menenangkan. Kalau ini kada ada kesahnya kalau membaca ayat Al-Quran tuh kada tenang tuh, kada ada kesahnya. Kada ada orang kalau membaca ayat Al-Quran itu jadi gelisah tuh, kada ada. Bujur dan habis lah bahwa kalau kita wa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan, Allah turunkan ketenangan sakinah loh.
kepada diri kita. Bila kita membaca Al-Quran, ini hanya sedikit pada Al-Quran tuh banyak banget. Makanya kita rugi memang kalau membaca Al-Quran tiap hari itu rugi. Ya bagus kalau kita lebih bagus menurut Abi lah dipahami artinya. Kalau bagusnya itu dipahami, banyak membacanya, kedua banyak menganu artinya lah, memahami. Nah ini ada lagi ya, mungkin menenangkan kita juga. Allah tuh maha mengetahui. Nah ini contohnya mungkin kasusnya jodoh tadi lah, yang disebutkan Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Nah ini ajak juga, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bagusnya lah Allah membuatkan ayatnya. Abi bacakan yang ini aja lah. Boleh jadi kata Allah, wa asa an takrahu syai'aw, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Jadi kita bisa jadi membenci sesuatu kadang hendak minta padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kata Allah pulang, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Boleh jadi kita menganggap oh itu bagus, aku anak lelaki itu. Sekalinya itu Allah tahu. Nah ditutup Allah lah. Wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui ya Allah. Wa antum la ta'lamun, kamu ada tahu. Nah nyaman nih lah teh. Tenanglah kita. Oh itu Allah lebih tahu. Allah tuh pasti yang baik bagi kita. Apalagi kita baik lawan Allah, jangan ada betah Allah tak kadusang itu. Coba bayangkan dengan Umi aja kamu lah, dengan Umi kamu menjahati Umi aja, Umi tetap baik. Umi tuh kan kasih sayang Umi itu kan ada apa-apanya dalam kasih sayang Allah. Tapi jahati Umi tetap Umi baik, tetap mendoakan kebaikan. Kadang mungkin Umi tuh anak mencelakakan bahamu tuh, kadang mungkin Abi kadang mungkin, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Mun buhanmu baik dekat dengan Allah, selamat buhanmu. Pasti Allah carikan yang baik, jodoh yang baik kan. Lah dapat jodohnya laki yang baik. Pada nyaman lah hidup kayak gitu. Jadi mau anak nyaman itu memang kita harus jadi orang baik. Kalau kisahnya harus jadi orang yang, kalau dalam agama Islam ya menjadi manusia yang bertakwa, itu kan Nabi inginkan. Kalau kita model manusianya itu manusia bertakwa. Bertakwa itu apa? Sederhana aja, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, itu tinggal diterjemahkan lagi. Apa yang diperintahkan Allah gawi, berbakti kepada orang tua gawi lah. Ada itu Allah manukan, berbuat baik kepada orang lain gawi, sholat 5 waktu tepat waktu gawi, sholat sunat gawi, puasa sunat gawi. Nah ini hati nyamannya. Kadang ngalih hidup tuh. Kalau sudah kayak gitu kan mungkin Allah ma'anu kita. Allahu ya'lamu wa innallaha wallahu ya'lamu. Ini kan wallah pakai wa. Dan Allah itu penekanan tuh ya. Dan Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu enggak ada tahu ya Allah. Jadi jangan tentu kita aku anak kuliah di situ sekalinya kada lulus orang itu, padahal kayak Abi mungkin bahari lah nilainya kada tahu. Hendak kayak kuliah di mana misalnya dulu tuh di Telkom. Udah hendak lulus, sudah sekali tahap lagi terakhir. Maka dapat beasiswa, maka pasti gajinya tinggi bahari kan. Sekalinya tes terakhir kada lulus. Sedih ya, enggak ada tahu ilmunya bahari itu. Tapi ternyata rencana Allah lain. Ya Abi ternyata, padahal Abi tuh kada tahu lalu kuliah di teknik sipil itu apa bahari. Kada tahu ngarannya nang. Dulu tuh kada paham, kada kayak wah ini informasinya. Tahunya apa yang paling bagus di UNLAM.
Kedokteran lawan teknik sipil. Oh, ada ketujuh kedokteran, ada tujuh biologi. Teknik sipil apa? Banyak menghitung. Sipil ya sudah. Itu aja kisahnya Bahar itu. Tapi itulah rencana Allah. Padahal seorang hendak hati mau jadi pegawai Telkom Bahar itu. Hendak banget sudah tuh. Sedih aja kan dulu lulus. Dari sekian ribu orang, seorang masuk beberapa tahapan ujian, masih masuk terakhir semuanya lulus. Ternyata Allah berikan yang lebih baik. Nah, alhamdulillah sekalinya malah seorang malah nyaman lah jadi dosen. Aku bandingkan kawanku yang di Telkom tuh sakitnya ya, anak izin jengale. Pagi sudah ke kantor, pulik jam 5. Rutin tuh ada izin jengale. Seorang menjadi dosen, bolak-balik. Ini benar karena berjabatan biasa, tapi kan nyaman aja. Ini kan nabi kawai juga anak bulik tadi pulik, nabi pina tapi anak mahasiswa liburan, kampus bulik, kan nyaman lah. Makanya Abi itu lalu melihat bubuhanmu ini, Abi itu ingat bukan apa-apa. Kayaknya menurut Abi memang kedetek pilihan buhanmu jadi dosen. Wah, jadi Abi mau upaya buhanmu supaya untuk bisa jadi dosen, ya pendidikannya kan mungkin rendah. Supaya nyaman S3. Gitu. Sakit-sakit berdahulu, tapi harapan Abi itu sebenarnya bukan dari sisi materi dunianya, tapi harapan Abi itu buhanmu dengan jadi dosen punya banyak waktu dengan suami karena banyak waktunya. Banding guru kau, kasihan guru tuh datang absen, bulik absen. Kalau kau bulik tak, buhanmu habis jadi dosen datang aja anak bulik ke depan bapak. Kalau guru kan apa? Enggak? Nah itu, nah inilah ingatkan sebanyak padahal lah. Jadi kuncinya itu memang Allah yang menentukan segala sesuatu. Nah di hadis itu disebutkan yang terkait dengan jodoh tadi lah. Ya, dengan jodoh Abi anukan lah sebelum anak tadi kan temanya mengenai jodoh Pak. Udah nggak Abi masukkan hadis lah. Misalnya ada Abi hadis bahwa Allah menentukan takdir. Oh ya. Jadi Allah itu sudah menentukan, ada 4 rasanya yang sudah Allah tentukan itulah. Yang pertama adalah umur, ya, kemudian ajal kita, umur kita, ajal, rezeki, kemudian kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau penderitaan. Jadi Allah tuh sudah tentukan kita nih, semua kita nih. Rezekinya Allah tentukan. Umur ya, harusnya umur lah, umur. Kemudian umur sama aja, sama berarti lah. Rezeki, Ajal, jodoh, kematian. ajal, jodoh, kematian. Kereta jodoh. Ajal itu. Umur, kemudian amal. Umur atau ajal ya, amal. Umur atau ajal, rezeki, dan kebahagiaan atau penderitaan sudah ditentukan Allah lah. Jadi rezeki kita sudah ada, ajal kita sudah, amal kita, rezeki termasuk di dalamnya. Mungkin kalau kita jodoh ya itu masuk rezeki kan, sudah ditentukan Allah. Jadi bukan muka ada usah takut dengan jodoh lah, tidak usah takut karena itu sudah ada ditentukan Allah. Jodohnya siapa? Ada orang yang berjodoh, ada juga yang jodohnya di akhirat lah. Banyak orang yang berupaya mencari jodoh, berpacaran ke situ kamari, soalnya ada kawin-kawin lah. Itu ditanamkan itu. Kalau menurut Abi sih yang paling nyaman itu memang mendekati Al-Quran lah. Al-Quran ini bacaan utama kita setiap hari. Mungkin kan dosa banyak, banyak bagus lagi, tapi dipahami, artinya kalau bisa dihafal sedikit demi sedikit lah. Kadang mungkin rugi karena Allah pasti sayang dengan kita. Kalau Allah kalamnya dihafali, diulang-ulang, senang Allah, apalagi dihayati lah, diamalkan apalagi tenang. Kalau menurut Abi sih yang membuat kita tenang dengan ada Al-Quran. Itu lagi cari aja buku apa kak, buku yang tulisan manusia yang sebanyak-banyak harap tetap kalah lawan Al-Quran.
ibaratnya tuh bukunya menjelaskan Al-Quran, memang tatap haratan Al-Quran. Kita baca artinya aja kan tenang, nggak baca Al-Qurannya baca. Kalau orang yang buku-buku itu yang membahas Al-Quran, memang cuma ayatnya kan sedikit. Kalau kita tinggal buka ada Al-Quran, udah. Tapi kalau kita punya banyak waktu, baca itu buku-buku itu. Tapi kalau memang kayak Abi, kan merasa Abi waktu Abi dikit. Jadi Abi pokok-pokoknya yang paling nyaman tuh Al-Quran dulu. Karena memang kan ada dibaca juga yang lain-lain. Nah, paling kada menambah hafalan, sedikit demi sedikit diulang-ulang lah, yang jelas dapat pahala dulu. Tapi kalau menurut Abi sih ketenangan Pak, menurut Abi yang nyaman tenang jadi lah. Memang kita kadang-kadang kan bisa juga, cuma bila ingat ada ayat Al-Quran jadi tenang lagi ya, kira-kira begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adanya wabarakatuh. baru